Pemirsa, di tengah ketegangan Iran versus Israel muncul ledakan di Isfahan, Iran yang dekat dengan pusat reaktor nuklir. Hingga kini sumber ledakan masih belum terkonfirmasi mengingat sistem pertahanan udara Iran sedang aktif mencegah berbagai benda langit mencurigakan. Di tengah ketegangan antara Israel dan Iran yang belum mereda, muncul ledakan di wilayah provinsi Isfahan. Awalnya, penduduk distrik Zardanjan, Isfahan, Iran mendengar suara ledakan pada Jumat dini hari waktu setempat. Media pemerintah Iran mengatakan pertahanan udara negaranya menjatuhkan 3 drone di pusat kota Isfahan. Iran disinyalir telah mengaktifkan sistem pertahanan udaranya di beberapa kota sehingga apapun benda langit yang melintas dan mencurigakan otomatis akan meledak. Sementara pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi meyakini bahwa rangkaian ledakan tersebut diduga kuat berasal dari serangan mikrodrone. Pihak Iran sendiri mengatakan tidak terjadi serangan rudal. Jadi yang dinafikan oleh otoritas Iran adalah serangan rudal, tapi otoritas Iran mengakui bahwa terjadi serangan drone kecil yang menimbulkan beberapa ledakan walaupun tidak sampai fatal, tidak sampai mengganggu parah di Iran. Tapi pihak Iran mengakui bahwa memang ini ada serangan walaupun bukan rudal, dan dari pihak Amerika itu yang justru lebih memastikan bahwa itu adalah sebuah serangan yang dilakukan Israel. Tapi anehnya justru Israel sendiri tidak memberikan komentar. Bahkan otoritas Israel melarang kedutaannya dimanapun untuk memberikan komentar atas serangan ini. Nah, dari fakta-fakta ini saya menduga dengan sangat besar, 99% dugaan saya adalah bahwa ini serangan yang dilakukan, serangan balasan yang dilakukan oleh Israel. Kini otoritas penerbangan sipil Iran dikabarkan juga menghentikan penerbangan di beberapa wilayah udara. Isfahan adalah lokasi strategis bagi pangkalan udara utama untuk militer Iran serta sistem pertahanan udara dengan program nuklir. Sebelumnya situasi di Timur Tengah memanas setelah Iran melancarkan serangan ke Israel sebagai bentuk aksi balas dendam atas serangan Israel ke Konsulat Jenderal Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu. Lebih dari 300 drone dan rudal diluncurkan ke Israel. Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah terjadinya ledakan di kota Khajavrestan di Isfahan, kemudian Iran yang lokasinya tak jauh dari pangkalan udara militer. Namun, belum diketahui secara pasti apakah ledakan itu karena serangan Israel atau disebabkan oleh hal lain. Media Iran, pemirsa, Israel hingga Amerika Serikat ramai-ramai membahas soal ledakan itu yang dikaitkan dengan saling serang antara Iran dan Israel dalam beberapa waktu kebelakang. Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Bapak Cepi Hakim, dan juga pengamat Timur Tengah, Bapak Nasir Tamar yang sudah bergabung di studio. Kita langsung ke Pak Cepi Hakim. Pak Cepi Hakim, dari ledakan yang terjadi Jumat dini hari di Isfahan, Iran, apakah sudah bisa ditelaah secara lebih lanjut itu berasal dari drone kecil atau memang betul serangan? Ya, dalam situasi konflik seperti ini kita sulit untuk bisa langsung membahas berita-berita yang muncul di permukaan ya. Apalagi kita sekarang nih membahas tentang air war ya, tentang perang udara ya. Kalau di Amerika tuh ada sekolahan itu Air War College ya. Nah, kembali kepada apakah ledakan itu ini bisa terjadi, bisa iya, bisa tidak. Tetapi teknologi dari persenjataan yang digunakan dalam perang udara itu antara lain ada yang berwujud namanya precision guided missiles, ya, peluru kendali yang bisa menseleksi target. Ya, teknologinya sudah sampai begitu. Mengapa? Karena mereka juga memperhitungkan
collateral damage ya. Dia memperhitungkan dia tidak ke tempat penduduk dan sebagainya. Dia mencari sasaran-sasaran strategis dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan merespon berita tentang ledakan. Yang jelas kedua negara sedang dalam keadaan konflik. Ledakan apapun yang terjadi di kedua negara itu patut dicurigai bahwa itu adalah upaya serangan dari musuhnya, dari lawan konfliknya. Oke, tapi kalau begini Pak Cepi, kalau kita melihat mengenai kekuatan dari rudal presisi ini, kemampuannya seperti apa sih? Apakah bisa kemudian menjangkau pusat militer di lawan konflik atau seperti apa? Ya. Kemajuan teknologi senjataan modern itu sudah canggih sekali ya. Kalau saya menjelaskan secara teknis agak sulit untuk bisa dimengerti, tetapi gambarannya adalah sudah seperti video game ya, menyeleksi target begini dengan long distance command and control, dengan satellite based command and control dan sebagainya. Itu teknologi. Tetapi dalam konflik yang terjadi seperti ini, maka pasti kedua belah pihak akan menahan diri dalam menggunakan nuclear power yang berskala global. Dan itu sudah terbukti kalau kita melihat sejarah pada tahun 45 Hiroshima dan Nagasaki dibom, itu kemudian tidak sampai 1 minggu Jepang menyerah dan Perang Dunia usai, game over. Kemudian pada tahun 1947 sampai dengan 1991 itu terjadi perang dingin ya, perang dingin antara Blok Timur dengan NATO dengan Fakta Warsawa. Selama 44 tahun ya, mereka cuma saling gertak aja. Tetapi di sisi lain dari saling gertak itu, mereka mempersiapkan diri. Yang kita lihat di permukaan adalah perlombaan peningkatan modernisasi senjata. Military industry berkembang pesat pada ketika perang dingin berlangsung. Nah, kemudian kalau kita melihat pada tahun 61 itu ada peristiwa Teluk Babi namanya. Yaitu pada waktu Amerika mau membantu pejuang Kuba untuk menyerbu Teluk Babi, kemudian last minute Presiden Kennedy membatalkan. Kenapa membatalkan? Karena Uni Soviet pada waktu itu mengatakan kalau Kuba diserang, Uni Soviet akan masuk di situ, sehingga dia berhenti. Pada tahun yang sama 61 atau 62 Indonesia melawan Belanda. Belanda itu negara NATO ya. Dan kita mempersiapkan luar biasa ya, operasi Jaya Wijaya luar biasa. Dan itu kemudian juga dihentikan atas inisiatif Amerika, dibujuk dalam tanda petik terhindar. Jadi ada deterrent power di situ. Dan deterrent power ini dengan berkembangnya teknologi itu sangat fantastis. Kalau kita melihat pada tahun 1981 Israel yang memiliki konsep pertahanan udara yang sangat ofensif, dia menyerang reaktor nuklir Irak di Osirak. Dan dia nggak peduli dia akan dikutuk, tetapi dia menyelamatkan negaranya sebelum Irak memiliki senjataan nuklir dengan pembangunan proyek nuklir Irak di Osirak. Dan itu semua memberikan pelajaran bagi kita bahwa penyebab perang terbesar itu hanya dua, yaitu perebutan teritori yang fokusnya antara lain tentang border dispute, dan yang kedua adalah natural resources yang fokusnya adalah energi. Baik, Pak Cepi. Sedangkan penghenti perang yang paling ampuh adalah nuclear power dengan skala global. Dan itu sejarah sudah menghidangkan kepada kita semua bahwa itulah semua yang terjadi sekarang ini. Dengan kemajuan teknologi yang mutakhir yang kita alami sekarang ini, yaitu dengan kita sudah masuk dalam 10-15 tahun terakhir masuk ke dunia cyber, maka medan perang itu sudah bertambah. Cyber itu sudah menjadi domain kelima setelah land, water, air, and space. Daratan, perairan, udara, dan ruang angkasa. Ada domain yang kelima yang bernama cyber. Sekarang kita kita membahas tentang error yang berada di dalam domain cyber, yaitu ciri khasnya artificial intelligence, autonomous system, dan penggunaan drone. Pak Cepi, sebenarnya ada pernyataan yang menarik yang Bapak ungkapkan adalah dari historinya Israel tidak pandang bulu, reaktor nuklir pun pernah diserang. Sampai sekarang belum ada pihak yang mengklaim ini serangan siapa yang terjadi di Isfahan, Iran ini. Pak Nasir, pandangan Anda seperti apa, Pak? Israel memang
tujuannya itu membuat sebuah negara di mana semua orang Yahudi bisa mendapat tempat tinggal di situ. Selama ini kan mereka nggak punya negara kan kayak gitu. Jadi itu mempertahankan diri mereka, kut ke kut, apapun juga akan digunakan. Itu kita mesti pahami ya. Dan tapi Iran juga sebuah negara yang orang-orangnya sangat berani. Saya melihat pada perang Iran melawan Irak yang berlangsung selama 8 tahun. Sehingga saya menulis buku tentang itu, bahwa orang-orang Iran itu sangat berani mati. Okay. Jadi kita melihat dua negara yang sangat mempunyai pengalaman dalam berperang, dan dua-duanya itu orang-orangnya itu berani mengorbankan diri demi kepentingan agama atau demi kepentingan negaranya. Oke, itu dua keberanian dari dua negara. Tapi kemudian apakah ini bentuk serangan balik dari Israel ke Iran? Singkat sebelum kita jeda. Jadi kalau saya melihatnya begini, ini kan semacam peningkatan dari eskalasi. Kenapa? Sebelum ini selama 10 tahun lebih itu Iran dan Israel itu saling menyerang tapi diam-diam gitu. Menggunakan proksi begitu ya? Proksi, dan kemudian Israel kan memusnahkan, membunuh saintis Iran, kemudian juga Akademi Iran yang ahli nuklir, ahli persenjataan semua. Pokoknya dua-duanya itu main kan. Dan selalu pakai pihak ketiga. Tetapi kali ini secara terbuka Iran menyerang Israel. Israel sebelumnya menyerang konsulat Iran yang di Damaskus. Tapi kali ini langsung Iran memulai sebuah tren baru gitu ya, menyerang Israel. Dan Israel juga kemarin malam langsung menyerang ke Isfahan, sebuah tempat yang merupakan pusat teknologi persenjataan dan juga tidak jauh dari reaktor pusat nuklir Iran di kota, di wilayah namanya Natan. Oke, jadi ini adalah bentuk, menurut Pak Nasir, ini adalah bentuk serangan dari Israel kepada Iran ya Pak ya. Nanti kita coba dalami lagi soal hal ini, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Pemirsa, sebelum kami lanjutkan dialog, kami akan memperlihatkan kepada Anda ini merupakan grafis lokasi tepatnya ledakan yang terdengar di Iran. Ini berada di wilayah provinsi Isfahan, tepatnya di kota Khajavestan yang juga berlokasi dekat dengan Bandara Isfahan. Bukan hanya bandara lokasi dari ledakan ini, meskipun sampai sekarang belum terkonfirmasi ledakan berasal dari mana sumbernya. Ini terjadi pada Jumat 19 April waktu dini hari di Khajavestan. Pengakuan warga mendengar dentuman yang ada di sana. Bukannya dekat bandara, tetapi juga dekat pangkalan angkatan udara dan juga pangkalan militer. Sekali lagi, kita masih belum bisa memastikan karena kedua belah pihak, baik itu Israel maupun Iran, tidak ada yang mengklaim bahwa ini serangan dari mereka. Iya, nah ini yang menarik kalau kita berkaca dari yang Andrew sampaikan tadi, kita mau menuju ke Pak Nasir lagi. Kalau tadi kan Pak Nasir menyampaikan bahwa ya ini bukti bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran. Sementara belum ada kok Pak statement yang disampaikan oleh masing-masing negara. Nah ini indikatornya dari mana? Begini, sumber dari Iran yang bicara adalah kepala airport di sana kan. Bilangnya ada ledakan, itu. Tidak ada seorang pun dari militer atau politikus atau menteri yang bicara. Yang menarik di sini adalah bahwa kenapa Iran bersikap moderat menanggapi serangan terhadap dirinya gitu kan? Kenapa dia tidak mau membesar-besarkan? Seperti kita juga dengar kan, di Teheran keadaan normal, di Isfahan normal semua. Padahal bom yang itu kan misil yang dikirim itu kan kalau kata Pak Cepi tadi sebuah misil yang sangat berbahaya gitu kan. Sumber yang kita dapat dari sini adalah sumber dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa 2 orang pejabat penting Amerika Serikat yang berhubungan dengan Gedung Putih ya, White House mengatakan bahwa Israel telah mendaratkan sebuah misil ya di Isfahan. Dan itu dikutip oleh media massa yang kredibel ya. Ada sumbernya ya Pak ya? CBS, BBC mengkonfirmasi, belum lagi yang lain-lain. 2 itu yang besar ya, Inggris BBC, kemudian CBS Amerika Serikat gitu kan. Ada lagi
banyak sumber yang Baik, mengatakan ada itu. sumber pemberitaan yang dipegang oleh Pak Nasir. Tapi kita boleh ke Pak Cepi Hakim terlebih dahulu. Pak Cepi Hakim, dari karakteristik sistem persenjataan Israel ke Iran, apakah mungkin serangan tersebut memang betul serangan balasan dari Israel? Karena pengakuan dari warga kami yang ada di Iran tidak ada kerusakan sama sekali. Untuk menjawab itu saya harus cerita dulu tentang bagaimana sistem pertahanan udara ya. Sistem pertahanan udara itu subsistem dari pertahanan nasional. Sistem pertahanan udara itu mempunyai ciri-ciri khas. Yang pertama adalah dia selalu beyond territory. Ya, kalau kita membaca banyak berita-berita bagaimana drone menyerang Israel, dan Israel itu dibantu pertahanan udara oleh beberapa negara, mereka berusaha menghadang drone itu di luar teritorinya. Mengapa? Karena kalau sudah masuk di teritorial mereka, walaupun berhasil dihadang, kerusakan tetap terjadi. Nah, sekarang kita bisa melihat yang terjadi, berita yang diuraikan tadi Pak Nasir itu hanya salah satu dari sekian banyak serangan yang masuk ke teritori Iran, ya, dari yang bisa menembus sistem pertahanan udara Iran. Sistem pertahanan udara adalah merupakan subsistem dari pertahanan nasional, dan pertahanan negara sekarang ini itu selalu bersandar pada dua hal, yaitu high technology dan yang kedua total defense. Dan kalau kita merujuk kepada pertahanan udara, sekali lagi pertahanan udara selalu beyond territory. Misalnya air defense identification zone itu di luar teritori. Misalnya early warning system itu di luar teritori. Misalnya tentang identification friend or foe itu beyond territory. Kenapa? Itu adalah satu paket dari bangunan pertahanan udara yang total sifatnya. Dan pertahanan udara ini tidak bisa atau tidak mungkin bisa sendirian, ya. Selalu ada partnership among the nation, selalu ada itu kerjasama begitu. Sebagai contoh, kalau saya boleh menceritakan bahwa Amerika merasa terancam dengan Korea Utara misalnya. Korea Utara itu kalau dia meluncurkan kepala nuklir ICBM, Intercontinental Ballistic Missile dari Korea Utara, dia hanya membutuhkan waktu 38 menit sampai di Los Angeles, ya. Dan sistem pertahanan udara Amerika, NORAD, itu hanya bisa mendeteksi 15 menit setelah diluncurkan, dan itu terlambat sudah masuk ke teritori. Itu sebabnya dia mendapat support dari Korea Selatan yang bisa mendeteksi 7 detik setelah ICBM itu diluncurkan. Ya, data ini ada di bukunya Bob Woodward, ya, Trump in the White House. Dan yang menarik lagi bahwa partnership among the nation dalam konteks pertahanan itu selalu dibungkus rapi, ya, dibungkus rapi di mana? Karena data-data itu ternyata berada di KORUS. KORUS itu Korea United States Free Trade Agreement. Pada waktu Donald Trump duduk di Gedung Putih, karena dia bisnismen, dia ingin mengefisiensikan perekonomian nasional. Dan salah satu perjanjian antar negara yang dilihat boros dan Amerika itu defisit terus adalah KORUS. Jadi dia mau membatalkan itu. Untuk seorang presiden membatalkan itu, dia harus mendapatkan persetujuan dari Pentagon dan National Security Council. Disitulah ketahuan ada secret agreement di bawah perjanjian itu, yang isinya tadi yang saya sampaikan itu. Jadi betapa berbahayanya perjanjian-perjanjian antar negara yang di permukaan kelihatan cantik, tetapi di dalamnya mengandung special access program dan top secret agreement yang bahkan presiden pun tidak tahu. Oke, Pak Cepi, tadi ada yang belum terjawab. Jadi kalau kita bicara soal senjata rudal presisi misil ini, apakah bisa dideteksi memang dari negara mana, betul Israel kah atau di luar Israel atau seperti apa? Bisa nggak dideteksi? Oh, bisa sekali. Sistem deteksi dari pertahanan udara Iran itu pasti mengetahui tracknya dari mana. Dan tadi sudah saya sampaikan beyond territory. Dari kalau negara dalam keadaan alert one, dalam keadaan perang, maka semua alat pendeteksi itu hidup dan dia mengetahui betul trajektori dari drone, dari pesawat, dari apapun yang akan menuju ke teritori mereka, dan dia berusaha menghancurkan beyond teritori, ya, di luar dari teritorinya. Kenapa? Karena kalau sudah masuk di teritorinya, maka kerusakan yang dialami walaupun bisa diintercept itu tetap
akan ada korban di negerinya, di daerah teritorinya. Dan salah satu ledakan itu saya percaya adalah hanya satu dari beberapa serangan yang dilancarkan oleh Israel. Baik Pak Cepi, meskipun tidak ada daya rusak sama sekali, apakah serangan simbolis ini akan terus berlanjut, eskalasi makin tinggi Pak Nasir? Ya, seperti saya katakan tadi, sekarang tingkat permusuhan antara Israel dan Iran sudah menjadi terbuka. Dengan yang dulunya memakai proksi, tiba-tiba sekarang Iran menyerang secara terbuka, Israel juga menyerang secara terbuka. Dan ini akibatnya bisa fatal. Karena siapa yang bisa mengatakan bahwa kalau sudah pernah menyerang satu kali tidak akan menyerang lagi. Jadi panas gitu. Dan juga negara-negara lain yang mau ikut campur di dalam memenangkan kepentingan nasionalnya gitu ya, akan ikut-ikutan di dalam situ. Seperti saya katakan, Perang Dunia Pertama itu juga pada hal-hal yang remeh gitu ya. Dan Perang Dunia Kedua juga awalnya begitu. Dan ini macam main kucing-kucingan gitu ya. Pertanyaannya begini, kenapa bukan Israel yang menyampaikan kepada dunia bahwa itu serangan mereka? Sehingga sumbernya itu datang dari Amerika Serikat. Tapi yang kita ketahui faktanya, sebelum penyerangan, Netanyahu sudah menelpon Biden mengatakan akan ada serangan balik dalam 24-48 jam. Dan sebelum 48 jam udah berlaku kayak gitu. Dan kita bisa melihat di sini bahwa kalau Israel itu mengakui itu serangan dia bisa disalahkan juga. Kamu yang menyerangkan, dan PBB kan bisa menggunakan alasan itu di Dewan Keamanan. Kamu memang tukang perang, kamu selalu menyerang gitu kan. Dengan Amerika yang menyatakan itu secara tidak langsung pada dunia, tanggung jawab dari Amerika. Israel bisa bilang, bukan kita yang mengatakan loh, bukan saya. Itu alasan kenapa Israel Amerika kemudian tidak memberikan statementnya ya Pak Nasir ya. Oke, baik. Ini sekali lagi terima kasih banyak Pak Nasir. Dan juga sebelumnya ada Pak Cepi juga yang bergabung sama kami. Terima kasih atas waktunya, sehat selalu.